Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Vita Pratama dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi mengenai sastra dan konflik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan sastra. Sastra merupakan ekspresi kejiwaan dan pemikiran dari imajinasi pengarang. Dalam sastra terdapat beberapa unsur. Salah satunya yaitu konflik. Kemampuan pengarang untuk memilih dan membangun konflik melalui berbagai peristiwa akan sangat menentukan kadar kemenarikan dari cerita yang dihasilkan. Cerita yang tidak mengandung konflik atau konfliknya hanya datar-datar saja sudah hampir dipastikan tidak dapat menarik minat pembaca itu sendiri. Nah, unsur-unsur dari karya sastra itu meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berupa segala sesuatu yang menginspirasi penulisan karya sastra dan mempengaruhi karya sastra secara keseluruhan. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi yang pertama latar belakang kehidupan penulis, yang kedua ada keyakinan pandangan hidup penulis, lalu yang ketiga ada adat istiadat yang berlaku pada saat itu, dan yang terakhir, ada situasi politik dalam persoalan sejarah. Nah, selanjutnya, unsur intrinsik itu terdiri atas yang pertama, ada tema yang merupakan pokok persoalan dalam cerita. Lalu yang kedua ada karakter yang merupakan tokoh dalam cerita. Nah, karakter ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda. Itu saja bagian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fajar Al-Fikri ingin melanjutkan materi dari Rizky Fitra Pratama atau menjelaskan ulang. Nah, cara penulis menggambarkan karakter itu ada banyak cara untuk menggambarkan karakter. Secara garis besar, karakterisasi ditinjau melalui dua cara, yaitu secara naratif dan dramatik. Nah, teknik naratif berarti karakterisasi dari tokoh yang dituliskan langsung oleh penulis atau narator. Nah, teknik dramatik dipakai ketika karakterisasi tokoh terlihat dari antara lain, yaitu penampilan fisik karakter, cara berpakaian, kata yang diucapkannya, dialognya dengan karakter lain, pendapat karakter lain, dan sebagainya. Lalu ada latar. Latar itu adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana cerita. Lalu ada plot. Plot itu adalah jalan cerita dari awal sampai selesai. Nah, plot itu ada jalan cerita dari awal sampai selesai terdiri dari yang pertama eksposisi. Eksposisi itu adalah penjelasan awal yang mengenai karakter dan settingan. Yang kedua adalah rising action. Rising action itu bagian cerita yang mulai memunculkan konflik atau permasalahan. Yang selanjutnya itu ada klimaks. Klimaks itu adalah puncak cerita atau puncak konflik atau ketegangan. Yang terakhir itu ada feeling action. Feeling action itu adalah penyelesaiannya. Nah, ada simbol juga. Simbol itu digunakan untuk mewakili sesuatu abstrak. Nah, contohnya itu adalah burung gagak. Oke. Nah, selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang yang dipilih penulis untuk menyampaikan ceritanya. Adapun sudut pandang yang terdiri atas yang pertama itu orang pertama. Orang pertama penulis berlaku sebagai karakter utama cerita. Ini ditandai dengan menggunakan kata aku. Nah, penggunaan teknik ini menyebabkan pembaca tidak mengetahui segala hal yang tidak diungkapkan oleh sang narator. Nah, keuntungan dari teknik ini adalah pembaca merasa menjadi bagian dari cerita. Nah, yang kedua itu adalah orang kedua. Orang kedua, teknik yang banyak menggunakan kata kamu atau anda. Teknik ini jarang dipakai karena memaksa pembaca untuk mampu berperan serta dalam cerita. Yang ketiga, itu orang ketiga. Orang ketiga dikisahkan cerita yang mengisahkan atau menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti mereka dan dia dan sebagainya. Nah, itu materi yang dilanjutkan oleh saya dari Rizky Fitra Pratama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vanessa Irsalina akan menjelaskan mengenai konflik.
Menurut Twi'lek dan Warren, konflik adalah sesuatu yang dramatis, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan aksi balasan. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik adalah suatu permasalahan yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Contohnya seperti percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Konflik-konflik yang dialami manusia dalam kehidupan nyata seringkali menggugah atau menginspirasi para sastrawan untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya sastra. Sehingga sangat wajar jika konflik menjadi objek yang sering diangkat oleh sastrawan yang dituangkan dalam bentuk karya sastra berupa novel. Konflik yang dihadirkan pengarang tidak lepas dari kenyataan bahwa keberadaannya adalah bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya, teori konflik. Konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkan atau membuat pihak lain tersebut tidak berdaya. Dilihat secara sosiologis, konflik selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga konflik tidak dapat dihilangkan, akan tetapi hanya dapat diminimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Rafika akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai hakikat konflik dalam karya sastra dan juga jenis-jenis konflik dalam karya sastra. Oleh karena itu, marilah kita mulai saja pembahasan yang pertama mengenai hakikat konflik dalam karya sastra. Jadi, konflik ini akan terjadi jika tidak ada kesepakatan antara suatu keinginan dengan keinginan yang lain. Oleh karena itu, seringkali orang-orang di dunia ini menghindari terjadinya konflik. Namun, di dalam karya sastra, konflik merupakan suatu hal yang penting untuk disajikan demi menunjang isi cerita. Karena jika suatu karya sastra tidak memiliki konflik, cerita yang disajikan akan berjalan sangat membosankan dan juga tidak menarik bagi pembacanya karena tidak ada peristiwa yang dapat dirasakan. Oleh karena itu, jika semakin menarik konflik yang disajikan, maka akan semakin menarik pula bagi minat pembacanya. Seperti itulah hakikat konflik dalam karya sastra. Baiklah teman-teman, kita beralih pada pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis konflik dalam karya sastra. Menurut Sayuti, konflik dalam karya sastra ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, konflik dengan dirinya sendiri. Konflik dengan diri sendiri ini dapat pula disebut sebagai psychological konflik atau konflik kejiwaan. Konflik ini terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam cerita melawan dirinya sendiri, sehingga dia sendirilah yang dapat menentukan atau mengatasi apa yang harus dilakukan dalam pemecahan suatu konflik. Konflik dengan diri sendiri ini dapat kita temui dalam novel Suti karya Sapadi Djoko Damono. Di sini terdapat contoh kalimat yang berisi setiap sendirian bersama ayah Kunto di rumah, Suti berusaha mati-matian untuk mengusir bayang-bayang yang terus memburunya sejak kecil. Dari kalimat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tokoh Suti ini sedang mengalami gejolak atau sedang mengalami konflik dalam dirinya, dan dia sendirilah yang dapat mengatasi konflik dalam dirinya tersebut. Seperti itu. Lalu jenis konflik yang kedua adalah konflik individu dengan masyarakat. Konflik individu dengan masyarakat dapat pula disebut sebagai social konflik atau konflik sosial. Konflik ini muncul dari sikap individu terhadap lingkungan sosial mengenai suatu masalah seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh kontak individu dengan masyarakat yang lain. Contoh konflik individu dengan masyarakat ini dapat pula kita temui dalam novel Suti karya Sapadi Djoko Damono pada kalimat
Ada beberapa laki-laki yang datang bertamu. Mereka bilang mau bertemu Pak Sastro. Ada urusan penting. Dibangunkannya lah oleh Suti dari tidur siang. Sastro agak sempoyongan masuk kamar tamu. Belum sempat menyambut tamu dengan basa-basi, salah satu di antara mereka langsung saja mendekati Pak Sastro dan melayangkan tinju. Priai setengah baya itu terpental membentur dinding kamar. Langsung disambut oleh tamu lagi dengan tendangan di perutnya. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh Pak Sastro ini sedang mengalami suatu konflik dengan para tamu lelaki yang berkunjung ke rumahnya, sehingga dapat disebut pula sebagai konflik individu dengan masyarakat. Jenis konflik yang ketiga adalah konflik individu dengan alam, atau dapat disebut pula sebagai cycle of element conflict atau konflik alamiah. Konflik ini terjadi karena adanya benturan antara individu dengan elemen alam ketika manusia tidak dapat membudayakan alam atau terjadi disharmoni antara manusia dengan alam. Contoh dari konflik individu dengan alam ini dapat kita temui pada novel 5 cm dalam kalimat. Mungkin bahasanya agak kurang baku ya, tapi akan tetap saya bacakan. Nafas Arial tampak memburu satu-satu. Nggak tahu tak, tiba-tiba badan gue lemes banget, kecapean gue. Lo kedinginan, kurang tebal jaket lo. Minum aja dulu, kata Riani. Riani menyodorkan air mineral. Arial tampak bersandar lemas di bebatuan. Arial, yang dari segi fisik diandalkan, tiba-tiba tergeletak begini saja. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh Arial ini mengalami konflik dengan alam karena terjadi disharmoni antara dirinya dengan elemen alam. Kemudian Burhan Nurgiantoro juga membagi konflik ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah konflik eksternal. Konflik ini terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, mungkin dengan lingkungan alam atau dengan lingkungan sosial. Konflik eksternal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah konflik fisik. Konflik ini disebut sebagai konflik elemental, yaitu konflik yang disebabkan adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik sosial, merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antar manusia atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia seperti percekcokan, penindasan, peperangan, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah konflik internal atau konflik batin. Konflik ini terjadi di dalam hati seorang tokoh cerita. Konflik ini merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri, lebih merupakan sebuah permasalahan internal seseorang. Seperti itulah jenis-jenis konflik menurut para ahli. Sekian pembahasan mengenai hakikat konflik dalam karya sastra dan juga jenis-jenis konflik dalam karya sastra.